Halo, selamat pagi anak-anakku yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Ibu mau memperkenalkan diri. Nama Ibu Nita Munikasari dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Islam Sultan Agung. Alamat Pakem Sukolilapati, umur Ibu 22 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu membacakan basmalah Bismillahirrahmanirrahim agar pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Walaupun pembelajaran kali ini pembelajaran daring, anak-anakku harus tetap semangat. Bagaimana kabar anak-anakku yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng? Semoga keadaan anak-anakku sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Ibu akan membahas tentang menelaah penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Anak-anak sudah belajar apa belum tentang menelaah penggunaan bahasa pada teks deskripsi? Ibu akan menjelaskan sedikit tentang teks deskripsi. Yang pertama, penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Jadi kalimat perincian, apa yang dimaksud dengan kalimat perincian? Adalah kalimat yang berisikan penjelasan mengenai suatu objek dengan terperinci atau detail. Rumah tongkonan, kalimatnya itu ukiran di seluruh bagian rumah akan menambah cantik bangunan ini. Kalimat perinciannya adalah ukiran yang menghiasi bangunan bermotif garis-garis lengkung yang cantik. Berarti pasti rumah kita memiliki bangunan yang megah, ada ukiran-ukiran. Berarti itu bisa mempercantik rumah kita. Misalnya itu akan mempercantik atau mempesonakan rumah kita. Buat rumah kita itu senyaman mungkin, menarik mungkin, agar menambah kecantikan. Terus yang kedua, penggunaan kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Kalimat yang berhubungan dengan indera manusia, yaitu seakan-akan bisa dapat dilihat, didengar maupun dirasakan. Misalnya, Parangtritis nan indah, berarti dapat dilihatnya itu di sebelah kanan. Terlihat tebing yang sangat tinggi, berarti bisa dilihat. Terus seolah dapat mendengar, berarti didengar, berarti deburan ombak yang dapat didengar di setiap saat. Dirasakan, terus kecantikan pantai dapat dirasakan pada sore hari. Yang ketiga, penggunaan kata dengan kata dasar. Kalimatnya, pemandangan Parangtritis sangat mempesona. Berarti telaah penulisan katanya men plus pesona. Berarti huruf P itu luluh menjadi M karena setelah awalan men diikuti kata dasar dengan huruf P. Terus Joko Utomo memprakarsai cinta terhadap Indonesia dengan cara menuliskan keindahan. Berarti men plus prakarsai, berarti fenom P tidak luluh karena setelah awalan men yang diikuti kata dasar awalan PR yang merupakan klaster. Berarti PR itu PR, berarti tidak luluh karena awalan men diikuti kata dasar PR, berarti menjadi tidak luluh. Terus penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda namun kata yang sama atau disebut juga persamaan kata. Contohnya, pesona Parangtritis, jadi sinonimnya menakjubkan, memuaskan, dan mengagumkan. Kalimat pada teksnya pemandangan bawah laut Jepara juga tidak kalah mempesona. Penggunaan kata dengan pada kata
teks deskripsi. Berarti huruf kata depannya di, berarti kalimatnya di pasar ibu membeli sayur. Berarti awalan huruf itu hurufnya besar atau huruf kapital. Penggunaan kata khusus dan kata umum. Kata umumnya dulu, berarti memukul. Berarti kata khususnya itu menghantam, memapar atau mencubit. Kata umum mendatangi, berarti kata khususnya mampir atau berkunjung. Itu adalah contoh-contoh kata umum dan kata khusus. Penggunaan kata dengan di dan huruf kapital. Awalan huruf, kita harus menulis awalan huruf itu huruf kapital atau huruf besar. Misalnya di Jepara, awalan di itu harus besar. Mendaftar kalimat majas. Majas itu ada 4, yaitu majas personifikasi, majas hiperbola, majas metafora, majas asosiasi. Terus yang pertama, majas personifikasi adalah suatu gaya bahasa yang memberikan sifat-sifat manusia ke dalam benda lain selain manusia atau benda mati, sehingga benda tersebut dianggap hidup layaknya seperti manusia. Terus majas hiperbola, gaya bahasa yang menyatakan sesuatu dengan cara melebih-lebihkan sehingga pembuatnya terlihat lebih besar dari keadaan yang sebenarnya. Terus majas metafora adalah suatu gaya bahasa dalam karya sastra yang bermakna kiasan untuk menggambarkan suatu objek dengan perbandingan langsung dan tepat atas dasar sifat yang sama atau hampir sama dengan objek lainnya. Majas asosiasi adalah suatu gaya bahasa yang membandingkan dua hal yang pada hakikatnya berbeda namun sengaja dianggap sama atau mirip. Di bawahnya itu ada 4 contoh majas. Itu bisa dilihat ya anak-anakku. Terus penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Misalnya pesona pantai Jepara, berarti variasinya itu melok dan molek. Kalimatnya pantai Jepara sangat indah dan mempesona. Berarti di dalam pantai Jepara itu memiliki keindahan agar semua pengunjung itu tertarik terhadap pantai tersebut. Semoga pembelajaran kali ini pada pagi hari ini semoga bermanfaat untuk anak-anakku semua. Walaupun pembelajaran dari kali ini harus kita mematuhi protokol mencuci tangan yang bersih, harus memakai masker, itu harus wajib. Sekian yang ibu sampaikan, kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.